Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita membayangkan bagaimana Yesus setiap hari mengajar, entah itu di desa, di kota, atau mungkin di bukit atau di gunung, ia akan bertemu dengan manusia-manusia yang sama, yang sudah begitu kental penghayatannya terhadap ajaran Musa yang begitu legalistik, menekankan hukum dan aturan-aturan. Mereka adalah ahli Taurat dan orang Farisi, juga para imam. Sehingga sebenarnya kalau kita mau bayangkan, Yesus itu lelah sekali, capek. Jumpai orang-orang yang muka sama begitu, yang model-model begitu. Kalau kita bayangkan ya, kalau Yesus itu menggunakan kuasanya, pasti dibilang, pasti mati orang. Tapi tidak pakai itu. Kalau saya Yesus, saya pakai. Tapi Yesus itu tabahnya minta ampun, sabarnya, waduh, luar biasa. Ini yang barusan kita dengar. Perkara makan saja dipersoalkan, gila enggak? Itu barang private, urusan pribadi, sampai diangkat-angkat, itu cari masalah saja. Jadi takaran mereka adalah bahwa semua harus sesuai dengan semua detail yang ditulis dalam Taurat Musa. Karena itu maka melanggarnya tidak selamat. Tapi lucunya ya, heran, kendati pun mereka itu menekankan itu, menekankan aturan-aturan demi kekudusan, tata batin, tata spiritual batin. Tapi nggak sampai di sini, nggak masuk. Karena itu maka setting ajaran Yesus itu yang nyorotin mereka. Lah kalian itu gimana sih? Hidup sesuai aturan, waduh hebat taat aturan. Tapi giliran untuk bersikap, my goodness, sikap kalian itu membuat orang susah sekali. Kalian bersikap itu, sikapmu itu anak panah yang melukai orang. Kata-katamu itu loh, pedang yang melukai orang. Lah maka kelihatan itu kalian itu saleh. Pegang itu tasbih Yahudi maksudnya, bukan Katolik. Mutarnya ulang-ulang, tapi kok enggak masuk sampai sini, ya lucu ya. Bagi Yesus itu satu pertanyaan besar. Mengapa begitu? Kenapa orang panorama fisikal begitu hebat, saleh, tapi enggak masuk sampai di sini? Kenapa? Yesus ingin mencari tahu. Ini kan kesenjangan dong. Ini yang namanya skandalum dalam beriman. Skandal beriman. Orang bilang, ngomongnya itu astaga hebat. Giliran perilakunya minta ampun. Nah, ini kan skandalum. Skandalum. Misalnya kami di biara atau di pastoran. Mungkin ada pastor yang doanya setengah mati. Dari lorong ke lorong bawa brefil gini. Tapi sikapnya mungkin terhadap kami yang muda atau yang umat kasar dan sebagainya. Terus orang bilang, loh doanya tiap sore brefirnya sampai hampir rusak. Tapi kok begitu ya romonya? Satu something wrong. Ini yang membuat Yesus itu bingung. Kenapa begitu? Maka Yesus akhirnya menekankan bahwa ini karena terjadi apa yang dikatakan rejim kekudusan. Membina anak, membina diri hanya lebih menekankan aturan, tetapi tidak menekankan tata spiritual batin. Akibatnya terjadi kesenjangan. Nah, orang yang menekankan cara hidup yang menekankan aturan-aturan mudah tersinggung, tidak mau di ini dan sebagainya. Akibatnya ya mudah memberontak, mudah mempersalahkan orang. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit demonstrasi, sedikit-sedikit ini. Ya Allah, itu yang namanya rejim kekudusan. Menampilkan kehidupan spiritual dengan mental advertising.
mental iklan, tetapi tidak masuk sampai di sini. Ini menjadi skandal bagi kehidupan sosial. Konstruksi iman yang tidak benar akan sangat mempengaruhi kehidupan bersama. Dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam kehidupan bernegara juga sama. Kalau rejim kekudusan ditekankan, masyarakatnya atau umatnya itu hidup menurut tuntutan, mudah tersinggung, mudah demonstrasi, mudah ini. Akhirnya penampilan itu saleh banget. Tetapi my goodness, perilakunya wush. Jadi apa yang mau dikatakan umat beriman kalau tipe kita seperti itu? Tipe hidup iman seperti itu. Yesus sangat tidak setuju dengan itu. Maka pengajaran-pengajaran Yesus itu pengajaran persuasif. Pengajaran-pengajaran yang mengajak umat untuk menata batinnya dengan nilai-nilai spiritual yang didapat di dalam Taurat atau kalau kita di dalam Alkitab. Memuarakan nilai-nilai Alkitab itu di dalam batin sehingga penampilan kita itu adalah penampilan Alkitabiah. Sabda yang hidup di dalam diri kita sehingga walaupun mungkin kita tidak harus menghafal ayat dari kitab suci dari kitab Kejadian sampai Wahyu, enggak usah misalnya. Tetapi karena kita sering membacanya itu membentuk karakter spiritual di dalam diri kita. Sehingga entah sadar atau tidak, penampilan kita itu akan memancarkan daya firman yang kita baca setiap hari. Maka itu betapa pentingnya bagaimana orang membaca firman setiap hari, entah itu melalui Alkitab langsung atau melalui berjalan bersama Sang Sabda atau yang diterbitkan di KWI atau mana saja atau Ruah dan sebagainya. Itu caranya supaya kita membentuk karakter spiritual batin kita. Dengan demikian, ketika kita berada dalam kehidupan menggereja, kehidupan mengumat, itu kita semua itu menyadari bahwa kita ini imam loh. Imam bukan hanya kami. Kami imam tertabis. Anda imam berdasarkan baptisan. Umat mempunyai hak untuk menguduskan dirinya. Mulai dari keluarga, mulai dari masyarakat, dan di mana ia berperan secara luas sebagai di dalam negara dan sebagainya. Itu setiap orang menjadi imam yang menguduskan dirinya. Kalau ia menjadi imam yang menguduskan dirinya, maka ia penting dong menyadari bahwa tata batinku itu gini, berkualitas. Aku ini firman yang hidup. Di mana saja aku ada, aku menampilkan firman yang baik. Dengan demikian itu, apa yang dikatakan Yesus, yang paling penting bukan apa yang masuknya, yang keluarnya itu. Yang keluarnya itu yang paling penting. Tidak penting yang masuk. Bahwa kita mengerti banyak hal. Seperti kemarin hari Jumat saya bilang, kita mengerti banyak teori, formula ilmu, macam-macam kita sekarang bisa baca di WhatsApp, di apa segala macam. Mengerti, tetapi menyaringnya untuk mengerti sebagai pengetahuan yang menata batin, ini yang memang tidak mudah. Karena itu maka peran Roh Kudus di sini paling penting. Kadang-kadang jangan lupa berdoa untuk Roh Kudus. Saya lihat kita lebih banyak lupa Roh Kudus ini sepertinya. Minta Roh Kudus supaya Roh Kudus memberi penerangannya, menyucikan ini. Pikiran, menyucikan perasaan, menyucikan perkataan, menyucikan perbuatan kita. Sehingga kita sungguh-sungguh memiliki keseimbangan di dalam hidup iman kita. Saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita hidup dalam zaman di mana yang kuat menentukan kebutuhan hidup kita, mulai dari bangun tidur sampai nanti malam mau tidur, itu adalah iklan. Iklan itu mempengaruhi kita luar biasa. Mental iklan itu, sadar atau enggak, mempengaruhi kita. Sehingga banyak orang payah hidupnya karena hidup sesuai dengan mentalitas iklan. Mental iklan membuat orang hidup menurut keinginannya menggebu-gebu, bukan kebutuhan. Sehingga ia stres karena mau memenuhi keinginan, tapi gepeng enggak cukup misalnya. Ya, keinginan meluap-luap. Dan hal itu bukan tidak berpengaruh terhadap kehidupan spiritual. Pengaruhnya kuat. Mental ini kuat sekali, mental iklan. Kita menampilkan hal yang fisikal saja, ya seperti orang Farisi, tetapi
bisa-bisa nggak masuk. Jujur ya, kalau kita mau lihat, siapa bilang umat Katolik Surabaya nggak begini? Kita semua aktif dalam banyak hal. Semuanya oke punya, top. Pertanyaan bagi kita, tantangan, masing-masing tanya, bagaimana tata spiritual batin saya? Supaya saya itu memang walaupun hidup dalam mental iklan, tetapi iklan batinku juga oke. Jangan sampai iklan batinku nggak ada. Ini berbahaya. Menjadi skandalum dalam hidup bersama. Dan semua sistem hidup di dalam kehidupan beragama maupun kehidupan bernegara itu terjadi karena orang lebih banyak menekankan rejim spiritual. Rejim spiritual. Maka karena orang tidak sadar, akibatnya muncul klik-klik di mana-mana. Orang bertikai, aduh, stres kita kalau kita lihat YouTube itu loh. Antar agama di dalam agama ada apa yang namanya sekte-sekte, gini terus. Sama, karena perbedaan di dalam penekanan. Ada yang betul rejim spiritualnya minta ampun, pantulannya adalah, yaitu tadi. Pasti tidak akan menyenangkan. Karena itu saya setuju sekali, dan bukan setuju, memang harus. Yesus itu meminta supaya kita betul-betul jangan sampai menjadi Farisi dalam hidup. Atau menjadi ahli Taurat yang senantiasa menciptakan skandalum di dalam hidup bersama. Jadilah seorang umat beriman yang sederhana, memiliki kerendahan hati, dan berusaha untuk menata hidup sedemikian rupa, sehingga walaupun panorama kehadiran saya dalam hidup keluarga atau hidup bersama biasa-biasa, tapi aku memang menjadi pribadi yang seimbang. Itu yang sungguh-sungguh. Kita belajar dari Santo Yohanes Maria Vianney, orang yang menyadari dirinya bahwa menyadari dirinya sebagai orang yang sederhana, yang tidak mampu, tetapi ia menata batin sedemikian rupa sehingga pancaran dari batinnya itu adalah pancaran nilai-nilai biblis yang senantiasa membuat orang dikagumi. Orang bilang bertemu dengan dia itu rasanya teduh sekali, enak sekali, senang sekali. Begitu mendengar kata-katanya, saya rasa saya terselamatkan. Itu yang dialami orang dengan beliau ini. Itu karena apa? Kemampuan dirinya untuk menata nilai-nilai batin, nilai-nilai spiritual dalam batin, sehingga ada keseimbangan antara apa yang ia tampilkan secara fisik dengan apa yang ia pancarkan melalui daya batinnya. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, saya mau katakan bahwa kita semua itu, baik yang di rumah maupun petugas-petugas yang ada di sini, kita semua itu hebat, jago loh. Tidak boleh meremehkan diri. Ya, aku ini berdosa, aku nggak bisa. Siapa yang malaikat di sini? Angkat tangan. Kita semua bersalah, berdosa, tetapi kesadaran akan hal ini membuat kita untuk senantiasa menata diri secara seimbang, sehingga kita sungguh-sungguh tidak harus merasa terpuruk sekali di dalam kehidupan kita setiap hari, tapi menyadari bahwa Tuhan hadir dalam diriku, menyanggupkan saya untuk menampilkan diriku secara seimbang di tengah keluargaku sebagai istri, suami, anak, dan sebagai seorang karyawan atau manajer di dalam perusahaan, dan nanti dalam peran-peran hidup kemasyarakatan, aku pun dapat diperhitungkan di sana. Karena orang melihat saya bukan hanya berbobot dari segi penampilan, tetapi juga dari kemampuan yang saya tampilkan, dari kekayaan batin saya sebagai seorang yang mumpuni. Demikian Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, refleksi seputar tema rejim spiritual. Ingatlah ungkapan ini saja. Ini ungkapan kunci yang membingkai seluruh refleksi kita. Jadilah seorang yang tidak hanya rejim spiritual, tetapi berusaha untuk menjaga keseimbangan penampilan luar dan penampilan dalam. Amin.